bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Benar. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Dari mana bantuannya Pak? Dari relawan BSR di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur disebut lagi. Ya Allah ya Karim, tak henti-hentinya mereka itu memang mengirimkan bantuan ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, tapi membuat saya itu shock gitu loh guys ya. Dan mungkin pejabat daerah yang ada di Aceh dan Sumatera juga shock gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Dan hanya di Indonesia ini terjadi guys. Gila nggak sih? Dan lagi-lagi ya, Gubernur Aceh menyebut Kuala Lumpur ataupun Malaysia lagi guys. Allahu Akbar. Terima kasih banyak orang-orang Malaysia. Dan ini konten kayaknya akan menyadarkan kita semua. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Buat teman-teman yang mau belanja, silahkan cek dulu katalognya dan cek keranjang di sini. Terima kasih. Ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kejap. Ini Gubernur Aceh dapat info 80 ton bantuan hilang di Bener Meriah. Waduh, kok bisa? Nih bantuan dari pemerintah malah hilang guys ya. Aneh banget nih, kita kena bencana tapi masih ada maling-malingnya. Gila sih guys, Indonesia nih mau jadi apa sekarang nggak tahu. Mungkin Allah dengan adanya bencana ini ya, Allah ingin menunjukkan kebejatan daripada pejabat-pejabat kita ini ya guys ya. Peduli tidak dengan sesama manusia, bukan sama hewan lah. Kalau sama hewan mereka udah gak peduli itu, ya kan? Kalau peduli sama hewan, lingkungan, mereka akan jaga hutan kita. Mereka hanya peduli dengan perut sendiri, ya. Allah tunjukkan di sini bahwasannya memang benar-benar mereka itu tidak peduli dengan kita. Dan masih ada aja maling-maling yang seperti ini ya guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita turunkan semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Untuk logistik di wilayah tengah seperti apa Pak? Khususnya Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sebenarnya kalau Bener Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi itu nanti di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Benar. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Bener Meriah tempat mereka hantar, karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan. Agak aneh gitu loh guys ya. Bantuan hilang. Aneh gitu. Kok bisa gitu kan? Jadi kita yang donatur, tapi nggak tahu juga ya. Ini dari pemerintah atau murni daripada rakyat, atau ditimbun kayak kemarin lagi guys, dimintain KTP dan KK buat dapat bantuan itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu akbarillahil ham. Kok bisa gini ya guys? Naudzubillah ya, kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah supaya kita menjadi orang yang jujur, orang yang amanah seperti itu ya guys ya. Aneh banget nih negara ya. Hilang 80 ton itu akibat kurangnya koordinasi. Saya tidak tahu, itulah kita tengah cek dulu apa betul atau tidak. Dia baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Jadi kita Diselidiki dulu lah. sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi, apakah betul atau tidak. Untuk BBM-nya seperti apa Pak di sana? BBM-nya ya memang kita tahu bahwa terlalu kurang. Terlalu kurang. Karena kita melihat belum akses ya, jalan jembatan ya kita boleh kita hantar ke sana. Ya. Sakit. Untuk penambahan dokter dan obat-obatan ini seperti apa? Ini keluhan masyarakat juga sudah mulai banyak. Ya, kita tadi Pak Presiden juga mengantar obat-obatan plus dokter dan perawat ke lapangan yang dibutuhkan. Kita tahu yang cukup dibutuhkan antara 4 kabupaten kota, yaitu Teming, Aceh Timur, Aceh Utara, sebagian Langsa, dan sebagian Biren. Ini saya rasa paling banyak membutuhkan obat-obatan ya. Apalagi sekarang masyarakat sudah dampak penyakit kulit, batuk, Ya. gatal dan lain sebagainya yang akibatkan oleh banjir. Jadi kita alhamdulillah sudah sampai bantuan Pak Pangdam dari Kuala Lumpur, sahabat kita yaitu Kuala Lumpur disebut lagi. Kuala Lumpur disebut lagi. Ya Allah ya Karim, tak henti-hentinya mereka itu memang mengirimkan bantuan ya guys. Ya, pemerintah juga mengirimkan bantuan, tapi di sini juga saya kira tadi tidak ada bantuan dari Malaysia lagi gitu kan. Ternyata disebut lagi. Malaysia disebut lagi. Malaysia disebut lagi guys ya. Allahu Akbar. 3 ton. 3 Kita ton. bagi-bagikan ke beberapa kabupaten kota. Masya Allah. Jadi yang kemarin yang dikatakan 3 ton itu ya guys ya, itu sampai guys. Sampai, Masya Allah, tabarakallah, terbaik Malaysia nih. Bersama 8 dokter dan perawat. 3 ton obat-obatan semua. Ya, 3 ton itu obat-obatan semua Pak. kalau obat-obatan sekarang 2 ton dan 1 ton seperti baju dan coklat ya untuk anak-anak. Itu dari mana Pak? Bu? Ya, Dari mana bantuannya Pak? kenapa? Dari mana? Bantuannya? Dari relawan BSR di Kuala Lumpur, Selangor. Pak Gu, kemarin juga sempat ada tim relawan dari Cina yang dikerahkan untuk melacak mayat. Bagaimana hasil kerja mereka Pak? Hasil kerja mereka tidak semaksimal mungkin karena Medannya masih benar. digenangi oleh kayu-kayu. Itu kewalahan mereka Betul. untuk dapat mayat. Jadi saya dengar berita 2 hari dah turun, dah dapat ya beberapa orang di Aceh Utara. Kemudian besok mungkin mereka akan pindah ke Aceh Timur atau ke Teming untuk mendeteksi keberadaan mayat. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ya. Alright guys, gila ya. Jadi Gubernur Aceh ini dapat info 80 ton bantuan itu hilang. Gila. Dan Malaysia ngirim 3 ton. Memang apa ya guys ya, nggak banyak, tapi mereka tepat sasaran dan tidak hilang. Iya kan? Tepat sasaran dan tidak hilang. Ya kan? Dan memang benar-benar membantu. Sedangkan ini kita masih ada aja. Indonesia itu penuh dengan maling. Tolong mintalah UU hukuman korupsi di Aceh. Manusia orang kena musibah korupsi masih jalan. Bapak Gubernur sehat selalu, panjang umur. Semoga lelahmu jadi pahala. Amin. Ini akibat koordinasi kurang baik. Maling bantuan pun merasa bebas dimanfaatkan ya. Atau merasa bebas memanfaatkan keadaan. KDM sudah mengerti situasi watak pejabat dan rakyat kita soal kejujuran. Iya sih, benar sih. Jadi tidak hanya pejabatnya tapi juga rakyatnya, ya kan? Tapi gini guys, kalau apa ya, ada musibah seperti ini, yo masa masih ada kepikiran seperti itu kan jahat banget. Lebih jahat daripada hewan buas gitu loh guys ya.
Allahu Akbar. Udah lebih parah daripada binatang sudah itu mereka itu kan. Ini akibatnya ya kan. Akibat istilahnya orang-orang yang tidak mengedepankan kejujuran. Bahkan ada kan kemarin itu. Jadi itu bukan apa namanya ya guys, bantuan dari pemerintah, tapi diambil oleh pejabat publik ya, pejabat istilahnya yang ada di situ, terus dilabelkan dengan nama mereka. Jadi kayak aneh aja gitu guys ya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya karena maling itu sendiri gitu kan. Karena udah menjadi kebiasaan seperti itu. Allahu Akbar. Kasihan lah korban-korban itu yang tidak bersalah, yang istilahnya perlu bantuan, tapi mereka malah dizalimi lagi seperti ini. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dengan orang-orang seperti ini ya guys ya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Kok bisa terjadi seperti ini ya guys ya. Inilah ya kemerosotan moral dan akhlak di dalam kehidupan kita. Makanya pendidikan awal itu, pendidikan dini sejak dini, menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada kita itu sangat-sangat bermanfaat ketika kita sudah dewasa seperti itu ya guys ya. Aneh, kok bisa hilang? Ada TNI dan ada polisi yang di tempat itu, tapi kok bisa hilang? Aneh, siapa yang mencuri? Tanya dulu Pak TNI dan polisi itu, Pak. TNI polisi tugasnya bukan menerima, iya benar. Nah di sini guys, meskipun ada polisi, ada TNI, mereka itu membantu rakyat, langsung terjun. Sedangkan yang istilahnya mengkoordinasi bantuan-bantuan itu beda lagi, ya kan? Tugasnya mereka juga hanya membagikan bantuan ya. Pantas Pak Presiden belum memberi izin bantuan asing masuk ke Aceh. Oh, tapi ya maksudnya kalau asing itu maksudnya yang besar-besar mungkin guys, karena pasti sudahlah, sudah guys, sudah nggak tahu sudah. Kalau kita lanjut nih panjang guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini berita yang kemarin, kayaknya yang kemarin ya guys ya, ini 4 hari yang lalu ya, coba kita dengar Ya, mereka sedang evaluasi sekarang di tempat-tempat yang yang berat kena banjir. Sedang mengevaluasikan banyak yang tertanam sama dengan lumpur. Itu kepakaran mereka, tugas mereka yang datang kembali. Itu dari pemerintah Cina atau dari swasta atau seperti apa? Itu saya rasa dari LSM. Juga berhubung kait dengan pemerintah. Saya juga belum menerima laporan itu. Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Larangan. Berarti tidak ada saya sah-sah saja. Tapi dari pemerintah pusat itu mengatakan seperti itu. Makanya jadi agak kayak gimana gitu guys ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu kadang berbeda gitu. Sedangkan yang mengalami masalah, mengalami bencana itu yaitu di Aceh, Sumatera ya. Dan mungkin sekitarnya juga yang belum ke expose ya teman-teman sekalian. Sudahlah. Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat, tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada, semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Makanya. Itu saja. Nah gitu guys ya. Jadi Gubernur Aceh ini izinkan bantuan luar karena tahu gitu. Ya kita kena bencana, kena musibah, masa dipersulit sih? Orang mau bantu juga masa dipersulit? Orang yang sudah bantu datang bantuannya ke sana dimintain KTP yang mau nerima. Birokrasi. Aduh, tak tahu lah. Pengen ngata-ngatain tapi gimana gitu loh guys ya. Nanti kena inilah itulah dan lain sebagainya. Tapi dari istilahnya kebijakan-kebijakan pemerintah ya kita tidak bisa
menyalahkan dan tidak bisa membenarkan juga, karena kadang pemikiran kita itu gimana ya guys ya, kita mikir mereka yang kena bencana itu merasakan kesengsaraan, terus pemerintah berpikir ini apa namanya itu caranya gimana dan lain sebagainya. Aneh aja gitu loh guys ya, kebijakan daripada pemerintah itu kadang membuat sengsara rakyat. Itu yang penting, yang istilahnya garis bawah yang bisa kita nilai di sekarang ini gitu ya guys ya. Ini baru pemimpin sejati, buang ego demi rakyat, bukan seperti pusat omong besar sebesar tanah miliknya di Aceh Sumatera. Ya gitulah kan, sependapat kan. Nah apa saya bilang, jadi pemerintah daerah seperti ini, pemerintah pusat seperti itu, jadi nggak sinkron gitu. Padahal yang memerlukan adalah pemerintah daerah, ya kan? Nah gitu guys. Aduh. Dan kembali lagi, bantuan yang tepat sasaran tidak hilang itu malah dari jiran kita yaitu Malaysia. Ini sebuah apa ya guys ya, bahwa apa ya, sebuah tanda bahwasannya negeri jiran itu memang betul-betul menyalurkan bantuannya tepat sasaran. Berbeda halnya dengan kita, masih banyak oknum-oknum maling ya, mungkin bukan apa namanya ya, mungkin tidak benar dengan istilahnya hilangnya 80 ton itu tidak benar mungkin ya. Tapi kalau itu benar ya memang seperti itulah keadaan yang sebenarnya masyarakat kita. Mau diajak maju susah, ya kan? Orang kena bencana malah dizalimi. Nah seperti itulah guys ya. Wallahu a'lam. Saya juga gimana gitu loh guys ya, melihat dengan mata kepala sendiri di sosial media, banyak orang yang istilahnya masih mencari mayat, yaitu LSM juga istilahnya, organisasi-organisasi tertentu, dan juga dari pemerintah juga. Cuman gini loh guys ya, pemerintah pusat mengatakan ini sudah membaik, padahal itu rumah masih tertimbun tanah ya, kayu-kayu masih banyak bertumpuk lah guys ya, sehingga akses jalan pun susah. Kenapa pemerintah pusat itu tidak langsung gercep menggerakkan ekskavator semualah untuk sudahlah guys ya, susah lah guys ya. Beda kayaknya pikiran kita sama pemerintah, ya kan? Giliran istilahnya giliran bantuan ke luar negeri gercep, sedangkan rakyatnya sendiri ya udah digituin aja. Gila sih. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen aja ya. Komen aja guys ya. Terserah kalian mau komen apa, yang penting sopan ya, kata-katanya baik ya guys ya, yang tidak istilahnya menimbulkan hal-hal negatif gitu guys. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.